Halo sobatnya Kiwis. Halo, gue Ratna. Hari ini karena masih bernuansa kemerdekaan, seperti kalian tahu, kemerdekaan Indonesia itu tidak akan bisa diraih tanpa para pahlawan kita. Macam-macam, dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalian tahu nggak sih kalau siapa aja pahlawan yang ada di duit cuannya yang kalian pegang sehari-hari dan kalian gunakan sehari-hari gitu? Kalian tahu apa sih jasa-jasa mereka sehingga bisa ditaruh di dalam mata uang rupiah gitu kan? Dan bagaimana nasib mereka setelah kemerdekaan? Bagaimana juga nasib anak-anaknya? Dan yang akan disebutkan nanti itu ada sih nasib anak-anaknya pahlawan satu ini yang wah, miris banget ya. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama kita bahas uang 5.000-an dulu ya. Punya nggak ya? Let's see. Iya. Nih. Ini kayaknya 5.000 rupiah ini kayaknya lebih ini ya, apa ya namanya, menyorot pahlawan yang agak era-era modernisasi gitu ya. Kelahirannya pun tuh ya 20 tahun lebih muda dari Bung Karno gitu. Berarti arah-arah ke modern gitu, beda dengan RA Kartini gitu, Sisinga Mangaraja gitu, yang ada di foto-foto di kelas ya, yang biasanya dipajang di kelas gitu. Nah, kenapa dia jadi pahlawan? Ini pertanyaannya. Pria kelahiran Banjar, Kalimantan ini ya, tahun 1921. Perjuangan dia itu lebih ke organisasi gitu. Ratu Juliana dari Belanda itu menawarkan beberapa daerah yang diakui sebagai jajahannya itu dengan menawarkan pemerintahan atau negara federasi. Nah, di Kalimantan termasuk juga. Jadi kawanan pemimpin di sana ditawarkan untuk memimpin negara federasi Kalimantan bentukan dari Belanda. Nah, inilah pentingnya perannya Dr. Kiai Haji Idam Khalid sebagai Dewan Daerah di sana. Dia aktif mengumpulkan elit-elit yang lain untuk menolak pemungutan suara yang dilakukan oleh Belanda untuk bisa terbentuknya negara federasi Kalimantan. Dan dia berhasil. Dari 30 suara yang harusnya dikumpulkan, hebatnya Kiai Haji Idam Khalid ini berhasil mengumpulkan 20 orang, termasuk 21 orang dirinya ya, termasuk dia itu, untuk menolak adanya negara federasi Kalimantan. Jadi tetap menjadi bagian dari Indonesia, bahwa Kalimantan tetap menjadi bagian. Pasca Indonesia merdeka, dia pun aktif. Setelah Indonesia merdeka, dia pun tetap memikirkan nasib rakyat, terutama kaum muslimin yang kala itu gitu ya. Maklum aja ya, namanya negara baru merdeka gitu kan, jadi masih pusing ngurusin undang-undang, separatis, belum lagi invasi Belanda, nikah, semua yang berusaha menunggangi untuk tetap menjadikan Indonesia ini negeri jajahan gitu kan, yang bisa dikeruk alam sumber dayanya gitu, yang sangat kaya. Jadi nggak ada nih yang mikir bahwa penyelenggaraan haji itu juga penting bisa diurus sebenarnya ke sana atas nama negara. Jamaah haji sebelum Indonesia merdeka ya kan, tahun 45, jamaah haji itu biasanya jamaah haji Indonesia itu biasanya berangkat ke sana itu ya sendiri ya. Kalau bahasa sekarang itu ya itu apa ya namanya, jamaah haji backpacker
masker. Nah, gitu ya kan. Tanpa sarana pemerintah, tanpa bantuan pemerintah, tanpa ya ya sesuka-sukanya aja ke sana gitu, pakai jalur ya sebisa mereka. Tapi di tahun itu sih paling 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 banyak sih lewat jalur laut gitu. Nah, di tahun 1950, nah Kiai Haji Idam Khalid itu meminta izin ke Pak Karno untuk melobi Raja Abdul Aziz, dan kalian tahu dia sukses loh gitu untuk membuat King Abdul Aziz ini mengizinkan 10.000 jamaah Indonesia gratis ke sana, nggak pakai bea, nggak pakai apapun. Dan di tahun 1950-51 itulah jamaah haji Indonesia yang diorganisir pertama kali bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah. Maka jamaah haji yang biasanya kayak gini jadinya kayak gini. Keren. Ada nggak ya pejabat zaman sekarang yang kayak gitu? Ya intinya berkat jasa-jasa besar Kiai Haji Idam Khalid nih, dia tidak hanya jadi pejabat ya, di era manapun dia tetap survive. Di era Soekarno dia survive, tetap harum namanya. Di era Soeharto, Presiden Soeharto, dia juga ya di era supresif seperti itu, di zaman Orde Baru ya. Bagi yang juga pernah ngerasain, pasti tahu gimana represinya, tekanannya zaman Orde Baru gitu kan. Tapi dia bisa tetap survive, malah jadi salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama gitu. Singkat cerita, dengan nama yang masih harum kan, dia masih sering ngisi-ngisi ceramah di beberapa daerah dan kota di manapun gitu kan. Kiai Haji Idam Khalid meninggal di tahun 2010 bulan Juli karena sakit di usia 88 tahun. Menurut gue sih hebat gitu, karena anak-anaknya gak satu pun yang ada menjadi politisi ataupun pengusaha kaya ya kan. Menurut Rokayah istrinya gitu kan, kalau yang gue baca nih di salah satu berita digital gitu kan, Kiai Haji Idam Khalid ini saking patriotisnya gitu kan, dan saking lurusnya gitu kan, dia selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk hidup sederhana, tidak pernah memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara gitu. Bahkan anak-anaknya itu diajarkan untuk ya nggak pakai fasilitas negara. Makanya nggak heran kalau anak-anaknya itu ya rata-rata profesinya itu memilih wira swasta, berjualan nasi. Jadi ingat Rubicon. Next, uang 10.000 rupiah. Ya, kalian tahu siapa yang ada di dalamnya? Namanya Franz Kaisiepo dari Irian Jaya. Jadi begini, kan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, begitu tersebar gitu kan, di tahun dan di bulan yang sama, Agustus tahun 1945, Papua itu masih menjadi masih dikuasai oleh Belanda, dan Belanda masih ada di situ. Otomatis mereka ya masih ngotot bahwa Papua bukan bagian dari kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno. Nah, Franz Kaisiepo inilah orang yang dengan beraninya mengibarkan bendera merah putih, menyatakan diri bahwa bahwa dia bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia yang memproklamirkan diri kemerdekaan bebas dari Belanda. Gila.
kan, Belanda itu senjatanya apa sih? Otomatis senapan kan. Dan Indonesia apa sih senjatanya? Dengan beraninya Frans Kaisiepo ini mengibarkan bendera Indonesia di tengah-tengah Belanda yang gue masih jadi penguasa lah gitu. Nggak kan? Bisa nggak lu berdiri sendiri dengan ancaman hidup dan mati, tapi lu teguh gitu dengan pilihan lu bahwa wow, gue Indonesia. Nah, setelah memproklamirkan diri bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia yang memerdekakan diri dari Belanda, sejak itu Frans Kaisiepo ikut perjuangan memberontak, melakukan perlawanan terhadap Belanda. Singkat cerita, aduh kepanjangan kalau gue cerita ya kan, dia melakukan perlawanan di mana saja, melakukan perang di mana saja. Aduh pusing, nggak muat dan kalian bakal tidur, please. Jadi kita singkat cerita, oke. Di era Soekarno, presiden pertama RI, dia sempat menjadi DPR, ya kan? Di era Soeharto, Frans Kaisiepo menjadi anggota MPR dan Dewan Pertimbangan Agung. Nah, gimana nasib anak-anaknya? Setelah pencarian, ya kan? Akhirnya gue nemu cuma satu. Dari 4 anak Frans Kaisiepo, cuman Manuel Kaisiepo yang berkecimpung di dunia politik. Profesi awalnya menjadi wartawan, dan kemudian dia menjadi politisi, menjadi mantan Menteri PDT era Presiden Abdurrahman Wahid. Ya termasuk tidak menderita lah ya gitu. Uang Rp20.000 Sam Ratulangi. Nah, Sam Ratulangi, nama panjangnya ya kan, Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Pria kelahiran Minahasa, Sulawesi Utara ini, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia usahakan, selalu untuk Indonesia. Itu yang gue bilang gokil. Bayangin aja kan, zaman Belanda itu kan identik dengan susah ya kan, masa-masa susah. Tapi setelah pulang dari sekolah di Belanda, dia pindah ke Jogja, terus pindah lagi ke Bandung. Sam Ratulangi mendirikan perusahaan asuransi. Gila, perusahaan asuransi gitu loh. Dan lu mau tahu apa yang bikin gila lagi adalah dia menamakan perusahaan asuransi yang dia dirikan bersama rekannya itu, namanya adalah, ini bahasa Belanda ya, maaf kalau saya salah, pokoknya gue emang kagak ngerti sama sekali bahasa Belanda, jadi mohon maklum aja ya gitu. Ini ejaan Belanda. Nama perusahaan yang didirikan oleh Sam Ratulangi adalah Asuransie Maskapai Indonesia. Itu di tahun 1920 sekian lah. Gila ya, di era itu ya, gagasan untuk merdeka, bahkan 8 tahun, sekitar 8 tahun kurang lah, dari gagasan Sumpah Pemuda, bertanah air satu, bertumpah darah satu, dan berbahasa satu. Jauh dari itu, Sam Ratulangi sudah menggunakan kata Indonesia untuk menamai Nusantara ini. Bahkan gara-gara itu, Soekarno itu langsung begitu ngelihat perusahaannya Sam Ratulangi, dia gila ini orang ini. Hah? Siapa dia? Langsung kayak gitu. Ketika balik lagi ke kampung halamannya di Minahasa, Sulawesi, dia dijadikan Raat atau Dewan Rakyat, namanya Minahasa Raat. Aku
aku nggak ngerti ya bahasa Belandanya gimana, spellingnya, pronounce-nya, tapi ya itulah tulisannya. Kalau kurang-kurang ya. Jadi ketika menjadi Dewan Rakyat, Sam Ratulangi itu tetap memperjuangkan hak-hak rakyat yang kala itu terkena kerja paksa. Jadi sebagai Dewan Rakyat dia tidak pro kepada Belanda, melainkan dengan berani dia memaksa Belanda untuk menghapus kerja paksa di Minahasa, dan itu berhasil. Itulah yang namanya true hero. Kemanapun, apapun jabatannya, dia menggunakan privilege, kepandaiannya, jabatannya untuk kepentingan rakyat banyak. Pada masa persiapan menuju Indonesia merdeka, Sam Ratulangi juga menjadi salah satu tokoh penting. Dia juga ikut merancang persiapan Indonesia untuk merdeka dengan masuk menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sayang, ketika 4 tahun setelah Indonesia merdeka, tanggal 30 Juni 1949, Sam Ratulangi meninggal dunia. Nah, gimana nasib anak-anaknya setelah dia berjuang gitu ya kan? Anaknya ada 5 dan itu cewek semua. Jejak rekornya sih yang gue telusuri gitu kan, semuanya ya rata-rata jadi ibu rumah tangga yang jauh dari dunia politik. Tapi mereka tercatat sebagai para ibu rumah tangga ya yang hidupnya aman, damai, dan sejahtera. Yang keempat, ada di dompet gue nih. Ya, pecahan uang 50.000 berisi wajahnya Insinyur Haji Juanda. Menurut gue dia pahlawan yang gokil juga nih setelah Sam Ratulangi. Kenapa? Karena menurut gue dia gokil. Otak dia keren banget. Pria kelahiran Tasikmalaya tahun 1911 ini memiliki sumbangan sangat besar terhadap dunia kemaritiman Indonesia. Dia mencetuskan Deklarasi Juanda di tahun 1957 yang menyatakan isinya antara lain seperti ini, bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia. Coba deh kalian lihat peta Indonesia. Negara Indonesia ini. Negara Indonesia itu kan negara kepulauan ya, baik Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Maluku. Itu kan dipisahkan oleh laut. Nah, menurut Territoriale en Maritime Kringen Ordonantie atau disingkat TZMKO, semacam tolak ukur Belanda dalam mengukur wilayah kelautan Indonesia di tahun 1939, bahwa menurut asumsi Hindia Belanda, laut Indonesia itu hanya sejauh 3 mil dari garis pantai. Bayangin, cuma 3 mil, gitu doang, gitu. Jadi antara Sumatera, misalnya nih, antara Sumatera dan Jawa, kalau kapal Belanda melewati ceruknya di antara Sumatera dan Jawa ini, ya dia masih bebas-bebas aja, nggak akan terkena hukum Indonesia yang diterapkan oleh Indonesia, karena dianggap itu adalah zona internasional. Bayangkan ya, di tahun itu gitu, ketika gilanya adalah gini loh, DPR yang anggotanya di zaman modern ini, yang anggotanya segitu banyak ya kan, mikir undang-undang aja nggak selesai ya kan nggak selesai. Tapi Juanda cuma 1 orang dengan otak
Gue nggak ngerti dia makan apa gitu ya, sampai sepintar itu gitu kan. Dia bisa mencetuskan deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia. Bayangin kalau di antara pulau-pulau ini bisa dengan bebas dilalui oleh Belanda dan negara-negara penjajah lain, bagaimana nasib Indonesia? Tetap terpecah belah. Gila, di zaman itu dia sudah bisa memikirkan masa depan Indonesia yang dengan sejauh itu tuh loh, sevisioner itu tuh. Wow, gila, gokil ya. Walaupun prosesnya sih panjang ya gitu kan, dideklarasikan sekitar tahun 1957, deklarasi Juanda diresmikan tahun 1960. Jadi wilayah Republik Indonesia, wilayah Laut Republik Indonesia yang biasanya menurut TZMKU tadi, hitungan Belanda tadi bahwa hanya 3 mil dari garis pantai Kepulauan Indonesia, menjadi 5.193.250 km persegi dari garis pantai, ya sekitar 2,5 kali lipat lah dari kebijakan tolak ukurnya Belanda si TZMKU tadi gitu loh, 2,5 kali lipat lebih lagi. Bayangkan bagaimana kekayaan Indonesia ini bisa dicuri kalau kita merdeka, tapi masih belum memikirkan bagaimana mengamankan batas wilayah laut kita yang bisa, yang menurut ukuran Belanda enak aja dia ngider Pulau Jawa, terus ke Bali, ke Maluku, terserah mereka tanpa terkena sanksi hukum Indonesia. Lu bayangin gitu, dari kalau tidak ada pemikiran visioner Juanda itu, bagaimana nasib kelautan Indonesia yang sangat kaya ini. Pulau Natuna aja sampai sekarang itu jadi rebutan gitu loh dengan Cina, diklaim Cina, itu berusaha diklaim, ya masih jadi sengketa sih. Indonesia ketat saja, ketat. Ketika Bu Susi jadi menteri bilang tenggelamkan gitu, seafoodnya Thailand pun itu ya kan ikut terdampak jadi mahal. Why? Karena mereka ya ada saja pihak yang tidak bisa mencuri lagi di kelautan Indonesia. Bayangkan kalau tidak terjadi, tidak ada Insinyur Haji Juanda yang sevisioner itu mencetuskan deklarasi Juanda. Wah heran, dia makannya apa sih? Ikutan dong biar jadi lebih pintar. Intinya pasca kemerdekaan Republik Indonesia, alih-alih dia, ya gak mungkin lah Insinyur Haji Juanda itu tidak ditawari jadi pejabat, itu gak mungkin gitu loh. Dengan aduh gila, orang secerdas itu tuh gak mungkin gitu kan. Tapi hebatnya dia gak rebut jabatan, dia malah lebih memilih menjadi guru di SMA Muhammadiyah Jakarta. Guru gajinya seberapa? Tapi kenapa nama Insinyur Haji Juanda itu dinobatkan jadi bandara di Surabaya kota? Padahal kota kelahirannya dia itu adalah Tasikmalaya gitu, Jawa Barat. Jauh banget Bu, antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Jauh. Usut itu karena Juanda memperjuangkan pembangunan lapangan terbang di Surabaya untuk pertama kali sampai dapat terlaksana, tetap dikawal gitu. Jadi bukan cuma ide doang, bukan cuma janji mandes gitu yang nggak terlaksana gitu kan, cuma pasang beton ya kan di sepanjang jalan tuh enggak, sampai nggak jadi sampai sekarang jadinya enggak. Dia tetap mengawal sampai terlaksana Bandara Juanda itu, yang sekarang sih jadi Bandara Internasional Juanda. Sampai akhir hayatnya dia tetap memilih menjadi orang yang sahaja, hidup hanya dari gaji mengajar, menjadi guru. Insinyur Haji Juanda meninggal karena serangan jantung.
pada 7 November 1963. Nah, masalahnya nih, nasib keturunannya kayak gimana? Susah banget nyarinya. Susah. Catatan tentang berapa dan siapa saja, jangankan anaknya, istrinya aja nggak ada catatannya gitu di Mbah Ge gitu, nggak ada gitu kan ye. Jadi setelah penelusuran dan penelusuran ya kan gitu, akhirnya ketemu salah satu cucu dari Insinyur Haji Juanda, namanya Iwansah Wibisono. Itu pun gue ketemu karena dia menjabat menjadi konsulat jenderal di Penang, Malaysia pada tahun 2017 sampai 2020. Ya berarti anak dan cucunya memiliki hidup yang aman lah ya gitu, sejahtera. Ya kita tidak tahu perjuangan orang kan mesti ada jatuh bangunnya, tapi setidaknya anak cucunya terjamin. Ya, pecahan 100.000 berisi wajah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke. Dua proklamator ini ya emang gak ada matinya gitu. Tapi gue mau memulai bahasan dari Muhammad Hatta dulu deh. Sepak terjang dan Muhammad Hatta itu ya pastilah kalian tahu lah. Dan kalau disebutkan satu persatu jasanya aduh panjang aduh, bisa satu episode berepisode. Nah, singkat kata adalah pasca merdeka dan jadi wakil presiden Indonesia, nah mundur jadi wakil presiden, Muhammad Hatta ya nasibnya kalian pasti terkejut. Kalau wakil presiden zaman sekarang pensiun itu tetap dapat jatah rumah, dapat jatah pensiun tinggi, dapat jatah and the blah. Kalian mau tahu berapa duit pensiunnya, jatah pensiunnya Muhammad Hatta yang udah ikut memerdekakan Indonesia ini ya kan, yang dalam perjuangan dia dibuang ke sana kemari sampai ke Papua, itu cuman dapat pensiunnya 200 rupiah saja. 200. Wow, kira-kira kalian bisa hidup gak sih dengan 200 rupiah? Oke, kurs uang di zaman segitu tuh ya nggak setinggi sekarang gitu kan, tapi itu pun diakui oleh politisi zaman dulu, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin terkejut karena Muhammad Hatta itu sampai tidak sanggup membayar PBB, membayar PAM, karena uang pensiunnya untuk membiayai hidup dan membeli listrik, melunasi tagihan listrik aja mepet sekali. Bayangkan, gila nih mantan wakil presiden itu nggak bisa sampai PBB dan PAM itu enggak. Gue nggak bisa bayangin sih. Iya, memang sih dia adalah dikenal sebagai pahlawan yang sederhana, tidak suka memanfaatkan fasilitas. Jadi hidupnya ya cuman dari menulis artikel di surat kabar, ceramah, seminar, jadi dosen UI, Universitas Indonesia. Tapi iya gitu deh, gitu kan. Wow. Mana kenapa Muhammad Hatta lebih memilih dunia literasi seperti menulis artikel, surat kabar, bikin buku? Ya
ya honornya itu nggak sehari-hari, nggak continue per bulan itu enggak. Kerjanya hanya untuk mengabdi itu gila sih. Singkat cerita, beliau Muhammad Hatta meninggal pada tanggal 14 Maret 1980. Hebatnya, dengan kehidupan yang mepet seperti itu sampai menunggak PBB dan PAM, ketiga anaknya ini, putri ini, semuanya lulus sarjana, bahkan cenderung menjadi ilmuwan. Dua yang paling kalian tahu sih itu adalah Profesor Dr. Mutia Hatta, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itulah. Ya itu sih alhamdulillah ya gitu, karena tidak semiris yang mau gue ceritain ini. Next. Nah, duo sejatinya Muhammad Hatta adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama RI Republik Indonesia. Soekarno. Tapi kalau gue harus membahas satu persatu jasanya yang udah terkenal lah ya gitu, kalian udah know lah kan, bahkan di sejarah sekolah juga disebutkan apa saja gitu kan. Potong. Singkat cerita ya kan, setelah Indonesia merdeka, jatuh bangun menjadi presiden pertama Republik Indonesia, sampai harus dinobatkan secara darurat di Yogyakarta waktu itu. Nasib Soekarno menurut gue adalah nasib pahlawan yang paling miris, karena jasanya begitu besar untuk Indonesia. Kalau nggak ada dia, siapa yang berani untuk pasang badan ini loh, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, yang tanda tangan surat proklamasi itu selain Muhammad Hatta itu Soekarno gitu. Tapi gilanya adalah ketika dia masih menjabat sebagai presiden, gara-gara peristiwa G30 SPKI, Soekarno dijadikan tahanan politik tanpa pernah melewati proses peradilan. Bayangkan, dia pahlawan, dia proklamator yang memerdekakan Republik Indonesia. Koruptor saja, ya kan, ditangkap, ya kan, dijadikan tahanan, ya kan, pejabat yang korupsi saja, ya kan, ditangkap, dijadikan tahanan, itu pun melewati proses peradilan, itu pun masih dengan jatah bahwa kita harus atas nama hukum kita harus tetap menerapkan asas praduga tak bersalah. Nah, bayangkan Soekarno tiba-tiba dijadikan tahanan politik tanpa pernah ada proses peradilan. Bayangkan, dari sekitar tahun 1967 sampai meninggalnya Soekarno di tahun 1970, berarti kira-kira ya 3 tahun lah itu, ya kan, 3 tahun dia ditahan di rumah pengasingan sebagai tahanan politik tanpa pernah ada proses peradilan, proses penyidikan, apapun itulah proses hukum. Nggak ada yang namanya itu. Padahal nih ya, kalau di zaman sekarang politisi, pejabat, korupsi pun, ya kan, ditangkap, prosesnya nggak selama itu, nggak sampai 3 tahun, ya
sepanjang itu gitu. Mirisnya adalah orang kok gue menangis ya, orang yang berperan besar memerdekakan Indonesia justru meninggal dengan status sebagai tahanan politik tanpa pernah diadili. Wow, kalau teringat kata-kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Itu tidak terjadi kepada dirinya sendiri. Miris banget. Miris. Nasib anak-anaknya Bung Karno pun yang dari istri sahnya Fatmawati ya, 5 orang ya. Ada Guntur Soekarno Putra, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan terakhir Guru Soekarno Putra. Mereka mengalami intimidasi, penekanan sampai tidak bisa sekolah. Beda dengan nasib anak-anak Muhammad Hatta ya, mereka bisa melanjutkan sekolah bahkan jadi ilmuwan. Kalau anak Bung Karno dari Fatmawati ya rata-rata ya ketika jadi pejabat pun ijazah mereka selalu dipertanyakan ya, karena itu di zaman Orde Baru pendidikan mereka dipersulit, mereka mengalami tekanan demi tekanan. Bahkan pada sebuah media Megawati pernah mengaku quote bahwa saya gak boleh kuliah zaman Pak Harto karena anak Bung Karno. Ironis, sangat ironis. Bahkan ya terlepas dari akhirnya Megawati bisa sukses menjadi mantan presiden Indonesia, anak-anak Bung Karno yang lain jadi politisi dengan bisa menjadi politisi. Bahkan rumah peninggalan Soekarno yang ada di Jalan Sriwijaya Jakarta Selatan ini, sekarang rumah bersejarah itu malah nyaris disita karena Guru Soekarno Putra ya diduga berkasus masalah hutang piutang. Gue nggak bisa ngebayangin gimana ya di alam sana Bung Karno melihat nasib anak-anaknya. Tapi gue yakin semua pahlawan yang berjuang untuk Indonesia adalah mereka adalah orang-orang yang ikhlas untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia, kesejahteraan dan kemerdekaan Indonesia. Makanya mereka, para pahlawan yang gue sebutkan tadi, yang gue ceritain tadi itu nggak pernah tuh menutup bahwa hey, gue lah yang memerdekakan Indonesia, jasa gue ini endeblak, enggak. Biarpun mereka diperlakukan tidak adil, mendapatkan perlakuan tidak adil, termiskinkan dan ditekan, mereka tidak pernah menuntut bahwa Indonesia harus menghargai mereka dengan uang pensiun segini, fasilitas ini dan itu. Itulah hebatnya pahlawan Indonesia. Tidak ada dari mereka yang gue loh yang membebaskan negara lo sampai lu bisa dengan bebas menikmati alam kemerdekaan ini. Oke. Kalau diterusin gue jadi terharu gitu. Jadi ya sekian, gue tutup video ini.
Salam merdeka. Kalau merdeka. Kalau kalian pikir video ini bermanfaat, alhamdulillah, klik like. Ya kalau mau subscribe, kalau enggak ya nggak apa-apa lah. Ya yang penting kita share ilmu, share thought, dan belajar sama-sama. Bye. Dadah ngeci.